Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita dikumpulkan, dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dalam suasana keimanan, dalam suasana ketaatan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang barokah, membawa manfaat untuk kebaikan dunia maupun akhirat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, ya ini saya tampilnya, ini pekan keberapa ini? Pekan ketiga, yang harusnya pekan pertama. Ya, karena pekan pertama kemarin nyempetin, Bu, mumpung libur, jadi iya tahu aja Bapak. Mumpung libur jadi nyempetin silaturahim ke keluarga di Lampung. Ya, mertua. Nah, iya. Pas kebetulan jadwalnya di Al-Hijrah. Ya. Saya bilang ke Pak Sabto, kalau mungkin ditukar, ditukar. Kalau tidak mungkin, ya sudah, mohon izin. Alhamdulillah, ya kemarin diinformasikan bisa kita hadir pada kesempatan malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan fikih berkaitan dengan fikhul hudud. Fikih berkaitan dengan al-hudud, artinya dosa-dosa tertentu yang hukumannya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan bulan lalu kita membahas tentang haddu syaribil khamr, hukuman bagi peminum minuman keras. Malam ini insya Allah kita akan membahas tentang hadduz zina, hukuman bagi pelaku zina. Ya, ini pembahasan agak ngeri-ngeri sedap. Bapak Ibu sekalian, Islam itu datang untuk membimbing manusia agar mereka dalam keadaan senantiasa bersih dan suci lahir batin. Itu Islam. Islam menginginkan umatnya, umat yang bersih lahirnya, bersih batinnya. Islam menginginkan masyarakat muslim, masyarakat yang bersih zahirnya, bersih pula batinnya. Karena itulah di sini kemudian berbagai macam hukum syariat, baik yang berupa perintah maupun yang larangan, itu semuanya dibuat semata-mata demi kemaslahatan manusia. Tidak pula kemudian berkaitan dengan masalah dosa zina, karena ini merupakan perbuatan dosa yang sangat besar serta efek buruknya sangat besar dalam kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi
kehidupan berkeluarga maupun juga dalam kehidupan bermasyarakat. Karenanya Islam memberikan perhatian yang sangat besar tentang perbuatan dosa ini dan tidak membiarkannya begitu saja tanpa aturan. Bapak Ibu sekalian, Islam pertama kali sebelum sampai kepada masalah hukuman, maka Islam mewajibkan, menganjurkan, membuat hukum syariat yang bersifat preventif, pencegahan. Jadi dicegah dulu. Sebagaimana yang kita ketahui, mencegah lebih baik daripada mengobati. Mencegah itu bagaimanapun lebih baik daripada mengobati. Ya. Nah, segala macam bentuk pencegahan dilakukan dalam Islam. Segala macam bentuk pintu yang dapat mengantarkan manusia kepada perbuatan dosa yang namanya zina, ini pintu-pintunya ditutup, jendela-jendelanya ditutup, celah-celahnya ditutup. Gitu. Jadi semua ini sudah dilakukan. Yang secara mendetail dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pembahasannya dalam surah An-Nur. Surah An-Nur nih, Pak, Bu, artinya cahaya. Nur artinya cahaya. Isinya berkaitan dengan akhlak-akhlak mulia, terutama yang berkaitan dengan kesucian pribadi manusia dan kesucian keluarga. Ini An-Nur. Dan di situ disebutkan beberapa hukum yang berkaitan dengan mencegah terjadinya perbuatan besar, perbuatan dosa besar yang namanya zina. Sampai dibahas tentang hukuman pelaku zina, itu surah An-Nur. Ya. Nah, nanti kalau ada kajian tafsir, ya Ustadz siapa yang bahas tafsir, nah An-Nur nih bisa dijadikan bahasan nanti. Nah, maka di antara cara Islam mencegah perbuatan zina adalah memberikan syariat yang halal supaya manusia bisa menyalurkan hawa nafsunya pada jalan yang halal dan dibenarkan bahkan bisa berpahala, yaitu disebut dengan pernikahan. Pernikahan disyariatkan dalam Islam tidak lain adalah untuk menutup pintu perzinahan. Yang halal dibuka, gitu kan? Yang haram-haram ditutup. Ya. Karenanya misalkan Umar bin Khattab radhiyallahu an, saat beliau menjadi pemimpin, beliau pernah suatu kali karena ada pencuri yang dihadapkan kepada beliau. Pencuri ini sebenarnya sudah layak dihukum potong tangan, Bapak Ibu. Tetapi oleh Umar bin Khattab hukuman potong tangannya dianulir. Kenapa? Karena ternyata setelah ditelusuri orang ini terpaksa mencuri. Kenapa? Kelaparan. Sementara orang-orang kaya yang hidup di sekitarnya sama sekali tidak memiliki perhatian kepada orang miskin ini. Sehingga dengan sangat terpaksa, ya, demi untuk mempertahankan hidup, akhirnya mencuri. Qaddarallah, ketangkep. Gitu kan? Diadukan kepada Amirul Mukminin ya, untuk diberikan hukuman. Tapi oleh Umar bin Khattab setelah mendengar keterangannya tadi, beliau menerima keterangan si pencuri tadi, akhirnya membebaskannya dan tidak menghukumnya, justru yang kena marah tetangga-tetangganya yang kaya raya. Gitu. Nah ini, jadi kenapa beliau menganulir? Karena pintu yang halal sudah nggak ada. Ya, pintu yang halal sudah tidak ada. Sementara nyawa perlu dipertahankan. Ya, famaniturra ghaira baghin wala adin fala itsma alaih. Barang siapa yang terpaksa tanpa berlebihan dan bukan karena bergampang-gampang dalam melanggar aturan, maka tidak masalah baginya memakan yang haram. Itu Al-Quran. Dalam masalah memakan bangkai. Karena sangat terpaksa. Nah begitu pula di sini dalam urusan penyaluran kebutuhan biologis manusia, Islam memberikan saluran yang halal. Namanya pernikahan dan memotivasi. Ya. Al-Quran banyak, diantaranya juga surah An-Nur, ada motivasi untuk menikah. Ya.
Anak-anak muda yang sudah cukup umur dianjurkan menikah, yang laki-laki maupun yang perempuan. Sampai Allah berjanji, iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih. Kalau mereka dalam kondisi fakir saat masih bujang, ya, nanti kalau sudah menikah Allah akan cukupi kebutuhannya. Supaya mereka termotivasi untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya pada jalur yang halal, jangan sampai mereka menyalurkannya pada jalur yang haram. Ya. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan berumah tangga juga, Islam menjadikan rumah tangga sebagai sarana yang dihalalkan untuk menghasilkan keturunan, sekaligus menciptakan kehidupan yang dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang, ya, sehingga diharapkan kehidupan tersebut dapat menjadi benteng manusia dari berbagai macam perbuatan-perbuatan dosa yang keji. Barulah kemudian jamaah rahimakumullah, Islam, ya, setelah membuka pintu-pintu yang halal, kemudian Islam menutup segala macam pintu-pintu yang haram supaya manusia tidak melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan terjatuh pada perbuatan keji yang akan memberikan efek buruk dalam kehidupan mereka. Maka Islam diantaranya melarang al-ikhtilat. Apa itu ikhtilat? Campur baur laki-laki nggak karuan. Kalau ini kan pengajian nih, ada laki-laki perempuan tapi tempat duduknya beda. Ya. Kalau yang namanya ikhtilat itu ya campur baur nggak karuan. Laki-laki perempuan pokoknya nggak karuan lah, campur aduk. Ya. Tuh, kayak di kereta orang naik, betul ya? Campur baur laki-laki perempuan, kecuali yang naik khusus gerbong perempuan. Tuh. Ikhtilat. Kadangkala juga ada pesta-pesta pernikahan ikhtilat dan beberapa macam kegiatan lainnya. Kenapa yang seperti demikian itu biasanya bagaimanapun memancing syahwat. Ya kalau ada pelecehan di kereta api, di tempat-tempat umum, Bu, ya karena ini ikhtilat. Tidak terpisah antara laki-laki dan perempuan. Warraqas, apa raqas? Joget. Jo, joget. Ya, kenapa? Karena joget itu gerakan-gerakan yang kadangkala dalam gerakan-gerakan tertentu dapat memancing syahwat. Gitu ya. Kecuali jogetnya tentara kayaknya, beda. Di sini senang, di sana senang, beda kalau tentara. Ya, ini joget-joget yang erotis dan yang semisalnya. Wasuar al-muthirah, gambar-gambar yang tidak senonoh. Ya, gambar mau foto, ya, apalagi foto, gambar pun tidak boleh. Ya. Kemudian wal ghina al-fahish, nyanyian-nyanyian yang biasanya selain intonasinya juga syair-syairnya mengarah kepada hal yang tidak senonoh. Ya. Apa namanya porno apa kalau ini tuh? Ya. Porno lagu. Ya, pokoknya begitu semisalnya. Tidak boleh. Wan nadhar al-murib, begitu pula pandangan yang berlebihan. Karenanya Rasulullah SAW ketika memboncengkan seorang anak muda naik onta, Rasul boncengin anak muda. Tiba-tiba datang seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah SAW, perempuan itu sangat cantik. Maka anak muda yang di belakang Rasul itu ngelihat perempuan cantik, gimana reaksinya? Ngeliatin, gak kedip-kedip, liatin aja. Maka oleh Rasulullah SAW mukanya dipalingkan, balik lagi. Nah, ya. Wajar, namanya juga manusia. Tapi Rasul kemudian menyampaikan, lakal ula, bagimu pandangan yang pertama. Yang berikutnya jangan. Karena yang berikutnya itu udah macam-macam nanti. Ya. Ya. Pertama itu bukan berarti pertama, mumpung masih pertama Ustaz, sejam. Wah, itu namanya memanfaatkan kesempatan itu. Ya. Pertama itu maksudnya yang tidak tersengaja. Habis itu dipalingkan wajahnya. Harusnya begitu. Ya. Baik. Nah, semua ini jamaah rahimakumullah adalah hal-hal yang dapat menimbulkan dan mempengaruhi, membangkitkan syahwat manusia. Karenanya semua hal
baik itu kata-kata, ya, syair, gerakan, intonasi, perbuatan, apapun itu, apabila dia dapat membangkitkan syahwat manusia, ya, maka hendaknya dihindari. Kecuali berasal dari pasangan sah sendiri, nggak apa-apa. Kan, istri mau joget depan suami silahkan aja. Yang penting jangan di luar rumah gitu aja. Ya, khususon, gitu ya, terserah. Nah, jadi semua ini masyiral muslimin jamaah dalam rangka untuk menjaga keutuhan kehidupan manusia dalam satu lingkup keluarga maupun juga untuk melindungi kesucian diri mereka. Wa'tabaru zina jarimatan qanuniyah tastahiqu aqsal uqubah, dan Islam menganggap perbuatan zina merupakan jarimah, tindak kriminal yang layak untuk diberikan hukuman yang berat. Ya. Kenapa? Karena perbuatan zina ini dapat menyebabkan begitu banyak kerusakan dan menimbulkan banyak kejahatan. Hubungan-hubungan yang dijalin antara laki-laki dan perempuan yang tidak diikat dengan ikatan syariat, yaitu pernikahan, adalah perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan dalam rumah tangga dan kerusakan dalam kehidupan masyarakat. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina, karena sesungguhnya perbuatan zina adalah perbuatan yang keji dan jalan yang amat sangat buruk. Ya. Ini penting Bapak Ibu sekalian untuk selalu kita tanamkan dalam diri anak-anak kita terutama. Ini hari-hari ini yang ngaji bapak ibunya, yang ngaji kakek neneknya, anaknya, cucunya entah kemana. Apakah mereka paham atau tidak tentang hal ini? Ya, maka kewajiban bapak ibu yang harus menyampaikan dan menanamkan nilai-nilai ini kepada mereka. Ya. Karena hari-hari ini yang lebih rawan adalah mereka. Dengan kehidupannya, dengan berbagai macam tantangannya, belum lagi alat komunikasinya sekarang macam-macam. Sehingga banyak kita temui kasus-kasus, ya, yang menimpa anak-anak remaja. Berkaitan dengan masalah hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak diikat dengan ikatan pernikahan yang sah. Dan ini pasti meresahkan keluarga dan meresahkan masyarakat. Betul apa betul, Bu? Ya, betul apa betul, Pak? Betul. Sampai kadang bapak ibunya sendiri bingung, nih caranya gimana? Ya, ngatasin persoalan. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, li'annahu sababun mubashirun fintisharil amradil khatirah. Zina merupakan salah satu penyebab tersebarnya penyakit-penyakit berbahaya yang merusak kehidupan manusia. Banyak penyakit-penyakit bahkan yang sangat mematikan, diantaranya berkaitan dengan masalah perzinahan. Betul. Sampai nggak ada obatnya. Susah obatnya. Dan itu semua sudah diakui oleh para ahli-ahli di bidang kesehatan dan kedokteran. Ya. Kemudian juga zina merupakan salah satu sebab yang menjadikan seseorang bisa menghilangkan nyawa orang lain. Betul, Pak? Berapa banyak kasus, mohon maaf, pembunuhan disebabkan karena perselingkuhan. Betul, Bu? Ya. Banyak sekali. Karena cemburu dan lain sebagainya, atau boleh jadi juga karena kalau bukan faktor cemburu, faktor yang lain. Itu yang dipotong-potong jadi 300 bagian itu. Betul. Ya. Ternyata sudah lama hidup satu rumah tanpa adanya hubungan yang sah pernikahan. Ya. Jadi zina ini memang sangat berbahaya dalam kehidupan kita dan tidak boleh dianggap remeh. Ya. Dan itu terjadi di negeri yang mayoritas Muslim. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian wazina yufsidu nidhamal bait.
Perzinahan juga dapat merusak rumah tangga. Ya. Dan kalau sudah rumah tangga itu rusak, berarti masyarakatnya juga rusak karena masyarakat itu terdiri dari kumpulan beberapa rumah tangga. Satu RT berapa kakak, Pak? Hah? 50. Ya kan? 50 kakak. Nanti kalau satu dua rumah terjadi hal-hal seperti ini akan berefek dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Karena itu masyarul muslimin jamaah rahimakumullah, nanti yang menjadi korban tidak cuma antara suami dengan istri. Kalau mereka terjadi masalah, terjadi perpisahan, anaknya juga jadi korban. Kemudian mohon maaf, apalagi kalau kemudian setelah ada perzinahan terjadi kehamilan, maka nasabnya dan lain sebagainya menjadi masalah. Nanti anaknya yang lahir ternyata perempuan. Kalau nikah walinya siapa? Ya. Dari kecil sampai dewasa dirahasiakan, pas menikah baru tahu. Ya. Akhirnya bingung. Pernah ada suatu kejadian, ya, udah mau akad nikah nih, gara-gara ada masalah seperti itu, bapaknya artinya itu yang adalah suami dari ibunya, ternyata ya dulu si anak ini merupakan korban gitu ya. Anak itu kan korban ya Pak, korban kecelakaan. Lahirlah anak itu. Sehingga si bapak ini secara agama tidak dianggap bapak walaupun dulu secara biologis anak dia. Akhirnya ketika mau akad nikah, pihak calon laki-laki dikasih tahu. Kira-kira reaksinya apa? Membatalkan. Tamu sudah banyak, ya, aib dan seterusnya. Ini bahayanya. Ya. Sehingga masyarul muslimin jamaah rahimakumullah, jangan kemudian hal ini dianggap remeh. Ya, karena benar-benar ini merupakan sebuah dosa besar yang tidak hanya sebagai sebuah dosa, tapi juga menimbulkan efek buruk dalam kehidupan berkeluarga dan juga bermasyarakat. Wa fi zina diya'un nasab, dalam perbuatan zina terdapat nasab yang tersia-siakan. Ya, tadi kasihan tuh si anak yang lahir kan. Anak nggak salah apa-apa, yang salah yang tua gitu ya, orang tuanya ya, tapi dia menanggung aibnya. Termasuk diantaranya ya, dapat terjadi semacam penipuan. Mohon maaf, pernah sepasang suami istri. Nah, tinggal bersamanya adik si laki-laki, si suami. Sekian tahun tinggal di sana, rumah tangga itu akhirnya memiliki anak sampai 3 atau 4. Ketika anak sudah gede, dalam kondisi si suami akhirnya juga sudah berumur, suatu hari sakit, Pak. Ketika diperiksa macam-macam, intinya di antara keterangan dokter adalah bapak ini punya anak berapa? 4. Loh, Pak, menurut medis, bapak ini harusnya tidak bisa membuahi istri. Lah kok punya anak sampai 4? Eh, dari mana tuh? Usut punya usut, rupanya 4 anak itu dari adik iparnya, dari adiknya sendiri. Nah, ini masalah jamaah rahimakumullah. Ya, kan? Udah kejadian sampai punya anak, Pak. Ya. Begitulah berbahayanya perbuatan dosa ini sehingga kita semua sebagai orang Islam, keluarga muslim harus membentengi diri dari dosa-dosa ini jamaah rahimakumullah. Belum lagi beberapa ya, asatidz dan para ulama mengatakan az-zina dainun. Zina itu seperti utang yang ya naudzubillah min dzalik. Kalau sampai itu terjadi kepada seseorang, boleh jadi kelak anak keturunannya ada yang terjatuh dalam perbuatan yang sama. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak demikian. Karenanya kita semua jamaah rahimakumullah, apapun masa lalu kita, kalau sudah Allah tutup, biarkan tertutup. Yang penting kita memperbaiki diri. Itu kan yang paling penting yang sudah kita sampaikan, bahwa dosa itu kalau sudah ditutup oleh Allah, biarkan dia tertutup, jangan pernah dibongkar. Ya. Tapi yang penting kita memperbaiki diri kita ke depan ini, kita harus senantiasa komitmen dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna zina alaqah muaqqatah la tab'ata wara'aha. Perzinahan adalah hubungan sementara
yang tidak ada efek di belakang, maksudnya tidak ada konsekuensi apa-apa. Tapi sekarang banyak orang senang hidupnya begitu, Pak. Karena mereka berpikir punya hubungan suami istri itu ribet. Ada hak, ada kewajiban. Dan nanti kalau terjadi perpisahan dan lain sebagainya, ribet urusan ini itu dan lain sebagainya. Menurut mereka. Sehingga mereka milih, ya udah kalau senang ya tinggal bareng, kalau udah bosen pisah aja. Nah, lalu apa bedanya sama? Nah itu dia. Burung dara aja itu setia sampai mati. Ya kan? Burung dara itu setia sampai mati. Tapi ada manusia model begitu. Lebih menjijikkan lagi ada sepasang suami istri, mereka mengizinkan orang lain masuk ke dalam rumah mereka dengan sepengetahuan, nggak apa-apa deh kalau kamu suka yang lain, ajak aja ke rumah. Ada juga begitu, Pak. Orang zaman sekarang itu sudah aneh. Ya. Karenanya ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, karenanya kemudian innahu qad thabata amaliyan thubutan la majala lisyakki fihi idhama darariz zina. Sudah bisa sangat dibuktikan dari semua sudut pandang apapun, sudut pandang kedokteran atau kesehatan, sudut pandang sosial, sudut pandang kriminal, sudut pandang agama, lebih-lebih bahwa zina merupakan perbuatan yang menimbulkan banyak kerusakan di dalam kehidupan kita. Ya. Karenanya wa annahu min akbaril asbab al-mujibah lil fasad. Dia merupakan salah satu sebab yang paling besar menyebabkan kerusakan dan kehancuran akhlak manusia. Wa muwarithun liaktalil adwa, dan dapat mewariskan penyakit yang paling mematikan, sekaligus menjadikan seseorang lebih suka hidup membujang, lebih baik membujang tapi punya banyak simpanan, ya. Sehingga apa? Tidak terikat dengan konsekuensi apapun, daripada punya istri satu tapi banyak tuntutan. Kira-kira begitu, Bang. Ya. Nah, ini masalah. Maka ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, wa min thamma kana akbar ba'ithin ala tarafi was saraf wal uhr wal fujur. Sehingga kemudian zina ini menjadikan manusia hidup dalam zaman sekarang disebut dengan nama hedonisme. Hedon. Apa itu gaya hidup hedon? Yang penting seneng, yang penting puas, apapun caranya. Mau anak orang kek, mau istri orang kek, mau siapa kek, yang penting seneng, yang penting puas. Hedon. Ya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ya. Wa idza kanat hadhil uqubah tabdu qasiyah. Ya. Karenanya kemudian Islam, ya, setelah tadi membuka pintu-pintu yang halal, ya, maka menutup pintu-pintu yang haram, termasuk diantaranya mengharamkan perzinahan dan memberikan hukuman yang sangat berat bagi pelaku perzinahan. Ya, nggak main-main dalam Islam hukumannya. Ya. Kalaupun nanti dianggap hukuman ini dianggap melanggar hak asasi manusia, maka kalau dibandingkan antara hukumannya dengan efek buruk dan negatif yang ditimbulkan dari perbuatan zina, itu nggak sebanding, Bapak Ibu. Ya. Ketika orang berbuat zina dihukum, yang terdampak hukumannya cuman pelaku, tapi masyarakatnya aman dan keluarga-keluarga itu juga aman. Tapi kalau kemudian si pelaku zina ini tidak dihukum, maka ini akan menularkan penyakit itu kepada yang lain, sehingga keluarga-keluarga akan rusak, masyarakat-masyarakat akan rusak. Ya. Maka Islam menutup semua pintu-pintu keburukan itu dengan memberikan hukuman yang berat kepada pelaku perzinahan. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, sampai kemudian dikatakan bahwa Islam saking tidak pengennya manusia itu kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang hina seperti perzinahan itu, makanya di antara yang disyariatkan dalam Islam, mohon maaf Bapak Ibu, juga yang lagi rame, yaitu diperbolehkannya poligami. Ya kan, lagi rame di TV ya. Poligami dan nikah siri bisa dipidana. Itu dalam KUHP yang baru. Ya, walaupun alhamdulillah MUI kita sangat tanggap dan memberikan pendapat yang sangat bagus bahwa ini bisa menimbulkan salah tafsir itu.
Ya, kalau dipandang dalam sisi fikih ini memang nggak tepat. Nikah sirri bagaimanapun kalau terpenuhi rukun pernikahan sah dan tidak berdosa. Ya, yang jadi masalah adalah berkaitan dengan masalah ketidaktahuan istri pertama. Itu yang jadi masalah. Ya, masalah maksudnya menimbulkan kerusakan dan keretakan dalam rumah tangga. Ya. Ini semua dalam rangka apa? Supaya laki-laki ini kalau dia memiliki, mohon maaf, nafsu yang besar, dia bisa menyalurkan nafsunya, syahwatnya itu pada jalan yang dihalalkan oleh Allah. Jangan sampai dia kemudian jajan di luar, ya, yang jelas haramkan. Karenanya jangan dicela seseorang yang melakukan poligami, ya, demi untuk menjaga kehormatan dirinya itu lebih terhormat daripada mereka yang menyalurkan syahwatnya melalui jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari-hari ini kita banyak ditampilkan oleh Allah tentang hal-hal itu, ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian perzinahan yang mewajibkan seseorang mendapatkan hukuman jamaah rahimakumullah. Inna kullattisalin jinsiyin qaimin ala asasin ghairi syar'in yu'tabar zina. Setiap hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak dibangun di atas pondasi pernikahan yang syar'i, maka dia disebut dengan perzinahan yang dapat menyebabkan hukuman yang ditetapkan dalam Islam. Wa yatahaqqaq az-zina al-mujib lil haddi bi taghibil hasyafah. Mohon maaf, ini kalimatnya mungkin agak spesifik. Seseorang dianggap berzina dan kemudian perzinahan itu dianggap layak mendapatkan hukuman adalah apabila Bapak Ibu, ya, kalau kepala jarum, ya, sudah dimasukkan ke tempatnya meskipun hanya sedikit dan meskipun tidak sampai mengeluarkan cairan. Gitu ya. Itu sudah disebut dengan nama perzinahan. Mohon maaf karena ini konten 18 plus. Ya, ada yang tidak 18 plus. Pak Sabto ini. Ya, Pak Sabto plusnya banyak. Gitu ya. Jadi kalau jarum sudah masuk ke tempatnya, ya, meskipun hanya sedikit, ya, maka itu sudah dianggap dengan perzinahan. Dan pelakunya layak mendapatkan hukuman yang ditetapkan dalam Islam. Ya. Fa idza kana al-istimta'u bil mar'atil ajnabiyati fi ma dunal faraj fa inna dzalika la yujibul had. Dan ya pada tempatnya. Ya, tempatnya di mana sudah tahu. Kalau di luar itu tidak dianggap dengan perzinahan. Ya, meskipun yang namanya dosa tetaplah dosa, ya. Bermain tetap bagaimanapun dengan pasangan sendiri. Kalau bukan dengan pasangan sendiri maka hukumnya tetap haram. Nah, oleh karenanya ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah disebutkan kalaupun dia melakukannya tidak pada, ya, tempatnya, ya, laki-laki dan perempuan ada tempatnya. Ya. Kalau dia bermain tidak pada tempatnya, tidak disebut zina, tidak mendapatkan hukuman zina, tapi layak mendapatkan hukuman ta'zir, tetap dapat hukuman, walaupun tidak seperti hukuman pelaku zina. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasul, saya pernah mengobati seorang perempuan yang datang dari tempat yang sangat jauh, lalu aku melakukan sesuatu kepadanya tanpa menyentuhnya." Mungkin berpikiran atau macam-macam lah, hanya menghayal, tapi dia nggak sampai menyentuh. Fa'akim alayya ma syi'ta, maka silahkan tegakkan hukuman kepadaku apapun yang engkau mau. Jadi orang ini nyesel, pengen bertaubat dan menyerahkan diri kepada Rasul, silahkan dihukum. Maka Umar bin Khattab mengatakan, satarakallahu lau satarta ala nafsik. Allah pasti menutup aibmu seandainya kamu pun menutup dirimu sendiri. Artinya harusnya kamu nggak usah ngadu, cukup aja bertaubat. Maka Rasulullah SAW tidak menjawab orang tersebut, lalu orang itu pergi dan Rasul mengikutinya. Lalu Rasul memanggilnya dan membacakan ayat Al-Quran surah Hud ayat 114.
wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafam minal laili innal hasanati yudhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Ayat ini artinya dan tegakkanlah salat di penghujung siang baik pagi maupun sore, wa zulafam minal laili dan sedikit pada waktu malam, sesungguhnya kebaikan itu dapat menghapuskan keburukan. Maksudnya apa? Orang ini tidak terkena hukuman zina karena dia tidak berbuat zina. Dia hanya menghayalkan sesuatu tentang perempuan yang dia obati. Itu dosa, gitu kan? Maka Rasul mengatakan supaya dosamu itu dileburkan oleh Allah, lakukanlah kebaikan. Di antara kebaikan, tegakkanlah sholat. Karena sholat itu adalah kebaikan yang dapat menghapuskan dosa-dosa yang sudah dilakukan. Ya, begitu. Nah, ini menjadi dalil bahwa kalau seseorang ya, menyentuh perempuan lain tapi tidak sampai melakukan perbuatan yang tadi itu, ya, maka dia tidak disebut berbuat zina tapi tetap berdosa dan harus bertaubat atas dosanya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, aqsamuz zina. Hukuman bagi para pezina. Yang pertama, pezina itu ada kalanya al-bikr. Bikr artinya masih perawan atau perjaka. Belum pernah menikah, namanya bikr. Laki-laki atau perempuan yang belum pernah sama sekali menikah, ini namanya bikrun. Para ulama mengatakan sepakat annal bikrul hurra idza zana fa innau yujlad mi'ata jaldatin. Seorang perjaka atau perawan kalau dia melakukan perbuatan zina, hukumannya dicambuk 100 kali. Dicambuk 100 kali. Ya. Berdasarkan Al-Quran surah An-Nur ayat kedua. Di surat An-Nur sendiri Pak, pembukaannya itu sudah hukuman pelaku zina. Ya. Baru berikutnya tentang langkah preventifnya disebutkan sampai akhir surat. Apa hukuman An-Nur ayat 2? Az-zaniyatu waz-zani. Ya. Yang disebutin pertama itu perempuan. Perempuan pezina dan laki-laki pezina. Fajlidu kulla wahidin. Maka cambuklah setiap orangnya minhuma dari keduanya mi'ata jaldatin 100 cambukan. Yang melakukan laki-laki dan perempuan, dua orang tertangkap dan mengaku, setiap orang 100 cambukan. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Dan janganlah kalian merasa belas kasihan kepada mereka. Karena ini urusan agama Allah. Urusannya bukan lagi urusan sekedar kasihan-kasihan, tidak begitu. Ini sudah berbuat dosa besar dan sudah bisa dibuktikan dan dia mengaku, maka harus ditegakkan hukum Allah. Ya. Makanya Allah mengatakan, janganlah merasa belas kasihan kepada mereka dalam urusan agama Allah jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, dikaitkan dengan iman, Pak. Sehingga kalau seseorang kemudian membebaskan pelaku zina ini, atas dasar belas kasihan, berarti sama dengan dianggap imannya kepada Allah dan hari akhir bermasalah. Ini. Nah, tapi tadi saya katakan yang berhak menegakkan hukuman adalah pemimpin yang sah. Dan yang ada di Indonesia cuma ada di Aceh. Selain Aceh tidak ada, karena Aceh punya konun syariat sendiri. Ya, di Indonesia hanya di Aceh. Itu pun jumlah cambukannya nggak nyampe 100. Ya. Itu dengan tentu dengan beberapa pertimbangan. Itu seperti itu. Dan memang dalam sejarahnya Pak, Aceh itu dulu ada rajanya, ya, Raja Syah Kuala kalau tidak salah, itu pernah menghukum sendiri putranya yang melakukan perbuatan zina. Tapi bukan dicambuk, karena sudah menikah anaknya, dirajam, mati. Ya. Gini, wah sadis Pak Ustadz. Nah tadi kita sampaikan, kalau kita melihat pada hukumannya kelihatannya keras. Tapi lihat kalau tidak dihukum efeknya sangat besar dalam kehidupan rumah tangga dan bermasyarakat. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Bahkan dikatakan wal yashhad adzabahuma ta'ifatu minal mu'minin, hendaknya proses eksekusi hukumannya itu disaksikan sekelompok orang-orang yang beriman. Jadi eksekusinya bukan di dalam ruangan yang nggak kelihatan orang, tapi di tempat yang bisa kelihatan oleh sebagian orang. Sampai seperti itu. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, selain hukuman
cambuk 100 kali, sebagian ulama mengatakan bahwa selain dicambuk juga harus diasingkan 1 tahun. Kalau orang Depok tuh dibawa keluar dari Depok, dijauhin. Sebagaimana riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW dan beberapa sahabatnya, contoh di sini, As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq pernah menghukum pelaku zina, selain dicambuk 100 kali, diasingkan ke wilayah Fadak, jauh tuh. Umar bin Khattab pernah mengasingkan seseorang sampai ke Syam di wilayah Palestina. Utsman bin Affan pernah mengusir gitu ya, mengasingkan seorang pelaku zina sampai ke Mesir. Para ulama mengatakan seberapa jauh? Jauhnya sejauh jarak seseorang diperbolehkan melakukan qasar salat. Jadi sekitar di atas 85 kilometer. Apa fungsinya jamaah rahimakumullah? Ya, supaya dia untuk sementara waktu jauh dari keluarganya. Setahun itu waktu yang cukup untuk recovery kehormatan keluarga. Pulang dulu. Ya. Sekaligus juga untuk memberikan efek jera kepada si pelaku. Dan hukuman ini jamaah rahimakumullah, kerasnya hukuman Islam ini tidak lain juga memberikan pelajaran kepada masyarakat yang lain yang tidak melakukannya, supaya ketika mereka punya niat untuk melakukan perbuatan seperti ini, mereka bisa berpikir berkali-kali. Karena kalau mereka melakukannya, selain dosanya besar, mereka juga akan terkena hukuman yang amat sangat berat. Gitu. Makanya Pak, mohon maaf ya, koruptor itu hukuman yang pantas diapain? Ya, undang-undang terkait pemiskinan koruptor itu sampai sekarang nggak pernah goal. Ya. Padahal kalau itu disahkan, ya, pokoknya kalau seorang tertangkap koruptor, maka semua hartanya disita, dimiskinkan gitu. Ya. Kan cocok lah ya. Itu. Yang tadinya hidupnya glamor, mewah, sekarang nggak punya apa-apa. Cocok sebenarnya. Kalaupun nggak sampai seperti di mana Cina, Korea, mana lagi? Yang kalau orang ketangkap korupsi diapain? Oh, udah mati udah. Gitu. Mati udah. Gitu kan? Ya. Supaya apa? Orang kalau mau berbuat seperti itu mikir gitu. Tapi ketika orang tuh alah gampang, paling 6 tahun. 6 tahun pun bisa ngilang dari penjara. Ya kan? 6 tahun, 8 sekian tahun bisa ngilang dari penjara itu. Entah kemana. Pokoknya yang penting di berita sudah diceritakan sudah masuk lapas, sudah. Habis itu seminggu, 2 minggu ngilang deh. Tiap tahun dapat remisi. Karena berkelakuan baik selama di penjara. Ya akhirnya orang gampang, besok lepas korupsi lagi. Gitu. Ya. Nah, kemudian yang kedua jamaah rahimakumullah, kalau tadi bikr yang belum pernah menikah, sekarang yang sudah pernah menikah disebut dengan muhson. Wa ammal muhson, ya, seseorang yang sudah pernah menikah, baik laki-laki atau perempuan, baik masih dalam kondisi punya hubungan rumah tangga, artinya masih suami istri, atau sudah pisah, ini masuk dalam kategori ini. Ya. Baik dia masih punya pasangan atau sudah pisah, artinya janda ataupun duda, masuk dalam kategori ini. Maka para ulama bersepakat bahwa seseorang yang sudah pernah menikah dengan pernikahan yang sah, lalu kemudian dia melakukan perbuatan zina, maka hukumannya adalah dirajam sampai mati. Dirajam sampai mati. Ngeri Pak sebenarnya. Ya. Rasulullah SAW sebenarnya juga apa namanya, rasa belas kasihnya tuh muncul gitu loh. Sehingga pernah datang seseorang kepada Rasulullah SAW, ya, seorang laki-laki datang kepada Rasul di dalam Masjid Nabawi, ya, dan dia mengatakan, ya Rasulullah, saya telah berzina. Orang ini ngaku. Ya. Maka Rasul berpaling, melengos gitu. Bahasa kita apa, berpaling itu melengos gitu. Nggak mau dengerin, dicuekin. Maka orang itu mengulang lagi, ya Rasul saya berzina. Rasul berpaling lagi. Sampai 4 kali. Orang itu ngomong, Rasul tetap berpaling. Akhirnya, falamma syahida ala nafsihi, ketika dia sudah kemudian bersaksi atas dirinya sendiri sampai 4 kali, maka Rasul memanggilnya, sini. Abika jununun, kamu gila ya. Gitu. Bahasa kitanya begitu. Abika jununun, kamu gila ya.
Dia mengatakan, la, tidak ya Rasulullah. Fahal ahsanta? Rasul bertanya, apakah kamu sudah menikah? Dia mengatakan, benar, saya sudah menikah. Akhirnya karena dia sudah bersaksi atas dirinya sendiri, mengaku, ya, dan dia sudah menikah, maka Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, bawa orang ini silahkan rajam sampai mati. Maka diceritakan oleh Ibnu Syihab, menceritakan kepadaku seseorang yang ikut merajam laki-laki ini, yaitu sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdullah. Jabir mengatakan, saya termasuk orang yang merajam orang ini. Dan orang ini dirajam di musola, di tempat sholat, di lapangan yang biasa dibuat sholat. Di kubur, dia diletakkan begitu, terus dilempari. Apa yang diceritakan oleh Jabir, ketika dia terkena lemparan batu, orang ini kabur, lari. Ya. Karena lari dikejar, ditangkap sampai ketemu, ketemunya di mana Pak? Fa'adroknahu bil harrah. Orang ini ketemu di daerah Al-Harrah dan disitulah akhirnya dia dieksekusi, dirajam sampai mati. Karena saya sudah ngaku, pengakuan itu sudah cukup untuk menjadikan seseorang terkena hukuman. Ya, ini. Jadi bagi pelaku yang sudah pernah menikah, hukumannya rajam. Lebih berat lagi. Karenanya tidak boleh main-main dengan perbuatan dosa ini. Jamaah rahimakumullah. Ya, ngeri sekali. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, seseorang disebut muhsan ya, kalau dia sudah cukup umur, umurnya sudah umur baligh dan dia berakal. Jadi dia bukan orang yang tidak berakal. Hurriyah, dia orang yang merdeka, bukan hamba sahaya. Yang ketiga, al-wat'u fi nikahin sahihin, pernah melakukan hubungan suami istri dalam pernikahan yang sah. Ini. An yakun al-wati'u qad sabaqa lahu an yatazawwaja zawajan sahihan wa wati'a fihi walau lam yanzil. Dia sudah pernah menikah dan pernah melakukan hubungan suami istri dengan pasangannya yang sah. Itu disebut muhson. Kalau baru menikah sehari belum ngapa-ngapain udah pisah, berarti belum muhson. Kategorinya demikian, masih dianggap sebagai al-bikr. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian syarat ditegakkannya had yang pertama, dia harus seseorang yang berakal. Karenanya kalau dia seseorang yang memiliki masalah keterbelakangan mental atau masih belum cukup umur, dia tidak terkena. Mohon maaf, pernah terjadi kasus, ya kan? Seorang anak ini sama ibunya dan itu sudah bertahun-tahun dari kecil. Ya faktornya wallah alam. Itu juga masalah. Yang kedua al-bulugh, dia sudah mencapai usia baligh. Yang ketiga al-ikhtiar, dia melakukannya dengan sukarela tanpa paksaan. Tuh. Maka seseorang yang terpaksa, contoh mohon maaf perempuan yang diruda paksa. Ya, perempuan yang diruda paksa, maka dia nggak kena karena dia dipaksa. Ya. Atau laki-laki yang dipaksa. Emang ada ya laki-laki dipaksa? Ada Bu, Pak. Ada. Kalau diancam, kalau kamu nggak mau melakukannya, kamu mati. Milih mana? Ya. Ini kan dalam kondisi begini bingung. Ya. Walaupun kita nggak kebayang gimana ngelakuinnya gitu ya. Paksa. Tapi ya itulah fikih. Sampai seperti itu. Al-ikhtiar. Kemudian al-ilmu bitahrim yang keempat, dia sudah tahu kalau perbuatan zina itu hukumnya haram. Maka bagi orang yang tidak pernah tahu kalau zina itu hukumnya haram, dan dia melakukan, dia nggak kena hukuman ini. Ya, sekarang saya tanya, orang Indonesia sebelah mana yang nggak tahu zina hukumnya haram? Orang Indonesia pojokan mana yang nggak tahu zina hukumnya haram? Tidak ada. Ya. Kecuali dia benar-benar hidup di tengah-tengah masyarakat yang mungkin sangat minim pelajaran agamanya, mungkin saja. Ya, mungkin saja. Tapi kalau kita kebayang kita di Depok, di Jakarta ini, ya, sangat tidak mungkin, gitu ya. Nah itu 4 syarat jamaah. Kalau terpenuhi 4 syarat itu maka ditegakkan padanya hukuman had tersebut. Kalau enggak ya enggak. Ya, bahkan jamaah rahimakumullah, ya, untuk menetapkan hukuman ini itu syaratnya salah satu dari dua. Yang pertama pengakuan. Kalau si pelaku sudah mengaku, apalagi tadi sampai 4 kali tadi, maka berarti dia dinyatakan bersalah. Karena dia sudah ngaku, walaupun tanpa saksi.
Kalau dia tidak ngaku, maka harus ada saksi. Dan saksinya harus 4 orang laki-laki. Saksinya harus 4 orang laki-laki. Dan 4 orang laki-laki, empat-empatnya harus sama kesaksiannya. Kalau beda-beda nggak bisa. Ya. Kesaksiannya bagaimana? Empat orang ini benar-benar melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana jarum masuk ke dalam lubangnya. Benar-benar melihat dengan mata kepala, bukan lewat kamera, bukan lewat macam-macam. Pokoknya dengan melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ya. Jadi nanti 4 orang disumpah diminta kesaksian. Kamu bagaimana? Iya. Yang kedua iya. Yang ketiga iya. Yang keempat saya ragu deh. Batal. Nggak jadi. Nggak sah kesaksiannya, maka orang yang dituduh berzina tadi bebas. Atau keempat-empatnya sudah bersaksi, tiba-tiba salah satu dari mereka mengatakan, sebentar Pak Hakim, kayaknya waktu itu saya agak ngantuk deh. Jadi agak kurang jelas gitu. Batal Bu, nggak bisa. Sampai segitunya. Kenapa? Supaya hukuman ini benar-benar dijatuhkan dengan tepat, bukan asal tuduh. Karena bagaimanapun seseorang dituduh melakukan perbuatan dosa besar ini itu juga merupakan fitnah yang sangat kejam bagi dirinya. Makanya nanti ada pembahasan berikutnya tentang hukuman bagi para penuduh. Ada tuh para penuduh atau hukumannya. Kalau dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Ustadz, 4 saksi harus laki-laki, kesaksian perempuan tidak diterima dalam hal ini. Laki-laki 4 dan matanya harus sehat 4-empatnya. Kalau satu bilang saya agak rabun, nggak bisa itu. Jadi kita lihat betapa untuk menjatuhkan hukuman ini nggak gampang. Prosesnya itu panjang gitu. Kecuali si pelaku ngaku sendiri. Ya, karena pernah datang kepada Rasul seorang perempuan, dia mengatakan, ya Rasulullah saya berzina. Sama kayak tadi Rasul berpaling. Sampai beberapa kali wanita itu mengatakan saya berzina, sampai dan mengatakan ya Rasul ini buktinya, saya hamil. Ya sudah, Rasul ini udah ngaku nih. Ya, maka Rasul mengatakan kalau begitu tunggu sampai kamu melahirkan. Setelah melahirkan dia datang lagi, ya Rasul saya sudah melahirkan, ini anaknya dan saya siap dihukum. Rasul mengatakan berikan dulu hak kepada anakmu, susui dia sampai 2 tahun. Ya. Setelah 2 tahun kemudian, dibawalah anaknya ke hadapan Rasul, sudah bisa jalan digandeng, anak itu bawa biskuit, bawa roti Pak. Ya Rasul sudah 2 tahun, anak saya sudah saya sapih dan dia sudah bisa makan makanan. Saya siap dihukum. Akhirnya si anak ini diambil Rasul, diserahkan kepada sahabatnya yang lain. Silahkan wanita ini dijatuhi hukuman rajam. Maka dirajamlah perempuan itu. Ya, diceritakan bahwa baru batu pertama yang dilempar kena wajahnya, dia langsung meninggal. Jadi dia nggak merasakan sakitnya lemparan, Bu. Kenapa? Ya, sebagian sahabat ngelemparnya semangat banget tuh. Ya, sampai mencaci gitu kan. Sila pendosa macam-macam gitu kan. Rasul mengatakan jangan kamu cela dia. Perempuan ini telah bertaubat dengan taubatan nasuha, yang kalau seandainya taubatnya dibagi ke seluruh penduduk Madinah, itu mencukupi dan bahkan melebihi. Karena dia sudah niat taubatan nasuha yang sangat luar biasa. Jadi kita melihat di sini pelajarannya, jamaah rahimakumullah, perbuatan dosa itu jangan dilakukan. Ya. Kalau sudah dilakukan, ya, kalau sudah dihindari ternyata terjadi, maka bertaubatlah dengan taubatan nasuha. Orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha, sebesar apapun dosanya Allah ampuni. Yang penting ada niat yang tulus. Nasuha itu artinya tulus dari dalam hati. Bukan taubat sambel kalau kata orang. Bilangnya taubat besok nyoba lagi. Itu namanya taubatan sambelan gitu. Gitu ya. Atau sambilan malah gitu Pak ya. Nah, baik jamaah rahimakumullah ya. Jadi itulah bagaimana Islam menjaga masyarakat muslim, menjaga keluarga muslim, menjaga pribadi muslim agar mereka tetap dalam kesucian zahir dan batin, ya, agar mereka suci dirinya, nasabnya, keluarganya, ya, sehingga kemudian akan membawa kebaikan dunia dan akhirat serta menghindarkan mereka dari berbagai macam kotoran-kotoran, dosa-dosa besar ini, ya, supaya itu tidak menjadi penghalang mereka dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Silahkan kalau ada pertanyaan 1 dan 2 dipersilahkan. Wallahu a'lam. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau dipertanyakan? Kamu nanya kok. Oh, dalam nih kayaknya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Eh, Masalah zina tadi yang dibahas kan beda jenis ya, Pak Ustadz ya. Laki dan perempuan. Dan sekarang ini kan lagi marak nih, homo atau lesbian nih, Yang sejenis. yang sejenis. Apakah hukumannya juga sama atau seperti apa? Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Ini wabarakatuh. sebenarnya masuk pembahasan berikutnya, Pak. Oh gitu ya. Jadi pelaku sesama jenis itu Quran ada isyaratnya sebenarnya. Dan hukumannya tidak main-main. Kalau Abdullah bin Abbas pernah memfatwakan hubungan sesama jenis laki-laki dengan laki-laki itu hukumannya dilempar dari atas gunung. Nah, lebih sadis dari hukuman zina, Pak. Kenapa? Karena memang perbuatan seperti itu lebih menjijikkan, Pak, daripada perbuatan zina. Zina aja sudah menjijikkan, apalagi perbuatan itu namanya liwat. Bahasa Arabnya apa? Liwato. Ya, liwat namanya. Kalau perempuan sama perempuan namanya sihak. Ya, lesbian bahasa kita. Homo untuk laki-laki. Ya, jadi sama itu dosa yang sangat besar. Ya, lihat. Ada, mohon maaf, yang namanya perzinahan, Pak, itu sepanjang sejarah umat manusia selalu ada. Ya, selalu ada. Bahkan di masa Rasul pun juga terjadi perzinahan. Ya. Tetapi kalau yang namanya dosa homo ini, sesama jenis, itu pelaku pertamanya kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Kaum Sadum. Makanya perbuatannya disebut sodomi. Ya, gitu. Kenapa? Mereka melakukan perbuatan yang belum pernah dilakukan orang sebelumnya dan itu termasuk perbuatan sangat-sangat melampaui batas. Dan lihat, perhatikan hukuman yang Allah berikan kepada kaumnya Nabi Lut itu adalah yang lebih sadis dari semua azab yang ditimpakan kepada umat yang lain. Nabi Nuh dibanjiri, tenggelam selesai. Ya. Yang lain, ya, ada yang kemudian suara guntur yang sangat keras memekakkan telinga, mereka mati bergelimpangan di dalam rumahnya masing-masing. Rumahnya masih utuh, tapi orangnya udah mati semua di dalam. Ya, itu kaumnya Nabi Syuaib kalau tidak salah. Ya. Kaumnya Nabi Soleh dan lain sebagainya, itu azabnya nggak sesadis itu. Nabi Lut, bayangkan. Pertama, malaikat Jibril itu bertamu ke rumah Nabi Lut. Bersama dengan, kalau nggak Jibril, Mikail, satu lagi bertiga malaikat itu. Dalam rupa seorang laki-laki yang sangat tampan. Nah, orangnya kaumnya Nabi Lut tuh lihat laki-laki tampan nggak sabaran, Pak. Ya. Ketika mereka merangsek memaksa masuk, malaikat Jibril mengeluarkan sayapnya. Begitu dikeluarkan sayapnya, terhempas mereka semua dan mata mereka menjadi buta. Setelah itu, malaikat-malaikat itu memerintahkan kepada Nabi Lut dan orang yang beriman bersamanya, dan itu cuma seorang putrinya saja, jadi cuma berdua, untuk pergi sebelum subuh. Dan jangan menoleh ke belakang. Karena itulah waktunya Allah menurunkan azab. Apa azabnya? Dari langit hujan batu. Dan setiap batu itu tertulis nama targetnya. Sudah tertulis namanya si fulan, 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 fulan. Setiap batu. Jadi itu seperti ibaratnya roket canggih zaman sekarang. Dipencet, dia nggak akan kemana-mana kecuali menyasar targetnya. Itu Allah sudah bikin, zaman dulu sudah ada. Kaumnya Nabi Lut. Sehingga setiap orang kena. Des, 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 kena. Setelah itu, ya, kampungnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikat, diangkat ke langit, dibalik dilempar ke bumi. Itulah azab paling sadis yang pernah ditimpakan Allah kepada manusia di bumi karena dosa selain syirik ya dosa tadi itu, liwat. Makanya jangan pernah main-main tuh dengan perilaku seperti demikian, ya. Nah, itu harus ada langkah-langkah antisipatif dalam kehidupan kita ini. Wallahu a'lam. Ya, silakan kalau ada lagi.
Ada yang bertanya nggak Bu? Udah ngantuk ya tuh. Sudah jelas ya Bu ya. Alhamdulillah. Pak Haji, kayaknya ada yang bertanya Pak Haji. Cukup. Iya. Cukup, Cukup. cukup. Baik. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua, keturunan kita dari dosa-dosa besar, terutama dosa yang satu ini. Mudah-mudahan Allah menjaga kesucian, kehormatan kita dan anak cucu kita insya Allah. Kita akhiri jamaah rahimahullah pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولعلمائنا الأحياء منهم والأموات اللهم بارك لنا في علومهم يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ليقيموا الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله Terakhir betul, terakhir. Terakhir ya. Ya,